Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang mengangkat tentang bab 4 ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Vicky Farlino. Nama saya Gaida Mazaya. Nama saya Dasti Notir. Nama saya Bang Hadiga Dilan Prasetyo. Nama saya Rizky Batama. Dan yang terakhir ada teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Ibrahim Zidan. Sebelumnya kami minta maaf atas kekurangan atau keterbatasan dari presentasi hari ini, sehingga kami tidak menggunakan proyektor. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Silakan. Apa ya bentuk negara kita? Negara kita berbentuk negara kesatuan. Unitarisme adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang berdaulat atas seluruh wilayah. Tidak ada negara dalam negara dan kedaulatan tidak dibagi-bagi. Pusat memegang kendali penuh atas hukum dan kebijakan, walau menerapkan desentralisasi untuk efisiensi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Bentuk ini tidak dapat diubah. Pasal 37 ayat 5. Untuk negara kesatuan, negara-negara berbentuk kesatuan pertama ada Indonesia, Jepang, Prancis, Italia, Filipina, Vietnam, Korea Selatan, Mesir, Cina, Inggris, dan Arab Saudi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan negara kesatuan. Untuk kelebihan negara kesatuan, yang pertama itu pembantuan terpusat, pengambilan keputusan lebih cepat, dan aturan seragam di seluruh wilayah. Yang kedua, stabilitas tinggi, memperkuat integrasi nasional dan meminimalisir risiko perpecahan separatisme. Yang ketiga, efisiensi anggaran, biaya operasional pemerintahan lebih hemat karena tidak banyak lembaga duplikat di daerah. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, birokrasi lambat, beban kerja pemerintah pusat terlalu berat, seringkali lambat merespons masalah lokal. Yang kedua, inisiatif daerah rendah, daerah kurang leluasa mengelola potensi sendiri karena ketergantungan pada pusatnya. Yang ketiga, risiko otoriter, minimnya kontrol dari daerah berisiko menciptakan pemerintahan yang terpusat pada satu tangan. Next, perbandingan bentuk negara kesatuan dan serikat. Aspek pembeda, asal usul kekuasaan, negara kesatuannya itu dari pusat turun ke daerah. Ini ini tuh negara kesatuannya dari pusat turun ke daerah, desentralisasi. Terus negara serikatnya dari negara-negara bergabung ke pusat federasi. Aspek pembeda, wewenang mengubah UUD cukup diputuskan oleh parlemen pusat. Terus untuk negara serikat harus melibatkan persetujuan mayoritas negara bagian lainnya. Tanggung jawab ekonomi, untuk negara kesatuan pusat mengontrol kebijakan fiskal utama. Untuk negara serikat, negara bagian punya kemandirian fiskal dan pajak sendiri. Aspek pembeda, kewarganegaraan, di negara kesatuan hanya satu warga negara tunggal, sedangkan kalau negara serikat bisa memiliki kewarganegaraan ganda, negara bagian, dan federal. Aspek pembeda sifat wilayah, untuk negara kesatuan wilayahnya adalah pembagian administratif. Untuk negara serikat, wilayah adalah entitas politik yang semi otonom. Next kita masuk ke bentuk pemerintahan, di mana Indonesia ini memiliki bentuk pemerintahnya republik. Kita masuk ke pengertiannya. Republik di mana dua bentuk pemerintahan, negara diperintah oleh perwakilan dari warga negara.
Republik modern didirikan berdasarkan gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Meskipun siapa yang termasuk dan siapa yang dikecualikan dari kategori rakyat telah bervariasi sepanjang sejarah. Karena warga negara tidak memerintah negara sendiri, tetapi melalui perwakilan. Republik dapat dibedakan dari demokrasi langsung, meskipun demokrasi perwakilan modern pada umumnya adalah tetap republik. Kemudian ini ada sumber dari Britannica.com. Istilah republik juga dapat diterapkan pada bentuk pemerintahan apapun, di mana saja. Kepada negara bukanlah ketika kepala negara bukanlah seorang raja turun-temurun seperti monarki. Istilah republik berasal dari bahasa Latin res publica, yang berarti urusan publik atau urusan rakyat. Dengan demikian, pemerintahan republik menekankan bahwa kekuasaan negara bukan milik individu ataupun milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh warga negara. Ini sumbernya dari hpu.go.id. Next, asal usul republik. Di Yunani, konsep demokrasi dan pemerintahan rakyat mulai berkembang di kota Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sementara di Romawi, sistem res publica diperkenalkan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi setelah runtuhnya kerajaan Romawi, di mana kekuasaan dialihkan kepada senat dan pejabat yang dipilih oleh rakyat. Next. Pada masa modern, konsep republik berkembang pesat setelah peristiwa Revolusi Amerika, yakni pada tahun 1776, dan Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana mungkin kedua revolusi ini teman-teman pernah mendengar langsung ceritanya. Yang mana dari kedua revolusi tersebut, misalnya salah satunya revolusi Prancis, mereka menolak kekuasaan absolut dari raja dan memperjuangkan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, bentuk pemerintahan republik secara resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, di mana berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kita masuk ke ciri khas republik. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat, kepala negara dipilih secara demokratis, adanya konstitusi dan undang-undang dasar, adanya pembatasan masa jabatan kepala negara, adanya sistem perwakilan rakyat. Kemudian berapa kelebihan republik? Yang pertama, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kepemimpinan dapat berganti secara teratur, menegakkan adanya hukum dan konstitusi yang ditegakkan, dan terakhir mendorong partisipasi politik rakyat, misalnya pemilu. Sejumlah tantangan republik. Di sini ada yang pertama, lebih kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, potensi munculnya konflik dalam politik, misalnya konflik antar partai maksudnya. Yang ketiga, ketergantungan pada politik pemimpin, sehingga efektivitas suatu pemerintahan bergantung dari pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Terakhir, risiko penyalahgunaan kekuasaan, contohnya menjabat 32 tahun. Next, beberapa negara republik di Asia, contohnya ada Indonesia, India, Singapura, Korea Selatan, Filipina, dan Vietnam. Di Eropa ada Prancis, Jerman, Italia, dan Swiss. Di Amerika ada Amerika Serikat sendiri dan Meksiko. Di Afrika dan Timur Tengah ada Mesir dan Iran. Nah, di sini ada beberapa perbedaan bentuk-bentuk republik. Contohnya ada yang sosialis, ada yang konfederasi, ada yang parlementer, teokratis. Lanjut sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif, serta berwenang membentuk kabinet dengan materi yang bertanggung jawab kepadanya. Presiden menjabat dalam periode tertentu sesuai konstitusi dan hanya dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum berat.
Next. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, masa jabatannya dibatasi 1 atau 2 kali masa jabatan. Yang kedua, presiden dan wakil bertanggung jawab kepada parlemen tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melanggar hukum. Yang keempat, presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat. Yang kelima, presiden tidak tunduk pada parlemen. Yang keenam, tidak mengenal perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan serta tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Stabilitas dan kepastian. Pemerintah lebih stabil karena presiden memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. Mandat kuat, memiliki legitimasi tinggi karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Independensi eksekutif, presiden bebas memilih menteri tanpa campur tangan parlemen sehingga kabinet bekerja lebih fokus. Kontrol kekuasaan, adanya pemisahan kekuasaan yang tegas guna mencegah penumpukan otorientasi pada satu lembaga. Kekurangan sistem pemerintah presidensial. Resiko otoriter, misalnya kekuasaan eksekutif berpotensi memicu kepemimpinan yang berulang. Sering terjadi konflik atau kebijakan jika presiden dan parlemen tidak sejalan. Proses lambat sistem pengawasan, membuat pengambilan keputusan sering memakan waktu lama, kaku, tidak fleksibel, sulit mengganti presiden yang berkinerja buruk di tengah jalan karena masa jabatan yang terkunci. Dominasi pemenang, adanya resiko kelompok minoritas terabaikan karena pola pemenang mengambil semua. Oke, selanjutnya kita lihat dulu video berikut ini. Oke, jadi intinya video tersebut tuh menggambarkan adanya seorang anak yang menjadi pemerintah daerahnya atas kekurangan penanganan infrastruktur di daerahnya. Jadi hal itu bisa kita kaitkan dari kekurangan sistem pemerintahan presidensial yang tadi sudah dijabarkan. Salah satunya itu masa jabatan yang tetap atau fixer, di mana kepala daerah itu tidak mudah untuk diberhentikan sehingga kadang kurang cepat dalam merespon masalah seperti infrastruktur. Selain itu juga lemahnya checks and balance. Seharusnya DPR itu maksimal dalam mengawasi pelaksanaan proyek, tapi karena kurang maksimal pengawasannya sehingga pelaksanaan proyeknya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, review itu juga menunjukkan adanya kontrol sosial dari warga, di mana warga itu mulai menyampaikan kritik, keluhan dengan membuat konten dan menyebarkannya di media sosial. Hal ini merupakan salah satu partisipasi publik yang sangat penting untuk mengingatkan pemerintah pusat agar lebih bertanggung jawab dan responsif. Selanjutnya ada sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan. Jadi pada dasarnya warga negara itu merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Jadi dibutuhkan nih peran dan partisipasi aktif dari warga negara untuk membantu penyelenggaraan negara, khususnya dalam membantu mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan itu adalah kesadaran, kecenderungan dan tindakan nyata seorang individu dalam menyikapi atau merespons kebijakan serta jalannya suatu negara yang melibatkan 3 komponen. Yang pertama, kesadaran atau kognitif, sejauh mana warga negara itu memahami aturan sistem pemerintahan dan hak atau kewajibannya. Yang kedua, kecenderungan atau afektif, sejauh mana warga negara itu memiliki rasa percaya dan juga peduli terhadap stabilitas negaranya. Yang ketiga, tindakan nyata atau
konatif yang merupakan implementasi dari kesadaran dan kecenderungan tadi. Contohnya itu kayak membayar pajak, mengikuti pemilihan umum, dan juga menaati hukum. Selanjutnya, apa aja sikap warga negara sebagai wujud kepedulian terhadap negara? Yang pertama, sebagai warga negara kita harus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua, warga negara perlu berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi. Yang ketiga, warga negara dapat memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Yang keempat, warga negara melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional. Dan yang kelima, warga negara harus berupaya menjadi warga negara yang baik dan mampu menjadi agen perubahan. Contohnya itu seperti ini, ada memanfaatkan fasilitas umum. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, membuat konten opini sebagai bentuk aspirasi terhadap pemerintah. Yang keempat, melakukan demonstrasi secara tertib. Yang kelima, menjadi relawan kebersihan lingkungan. Kesimpulannya, yang pertama, Indonesia itu adalah negara kesatuan, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di pemerintah pusat dan kita semua bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bentuknya itu adalah republik, di mana pemimpin kita itu adalah presiden yang dipilih langsung, bukan raja yang turun-temurun. Yang keempat, sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana presiden itu punya peran ganda, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang menjalankan tugas sehari-hari. Yang keempat, sebagai warga negara kita harus aktif, kita harus peduli program pemerintah yang baik dan berani memberikan saran atau kritik jika ada kebijakan yang kurang tepat. Dan yang kelima, negara kita akan menjadi negara yang kuat jika pemerintahannya amanah dan juga kita sebagai warga ikut peduli menjaga kesatuan. Ini ada daftar pustakanya. Nanti mungkin teman-teman bisa dicek sendiri ya di PPT-nya, diklik ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, kemudian akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.